Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan, kembali lagi bersama renungan satu hari satu firman, di mana kita pada akhir ini lebih sering mendengarkan lagu pujian penyembahan. Tapi di sini saya akan sedikit modifikasi bagaimana channel ini tidak hanya merekam lagu-lagu tetapi juga ada renungan firman di dalamnya. Sebelum mengawali renungan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Bapa atas anugerah-Mu. Dari kami tidur semalam Tuhan Engkau lindungi, dan juga pagi ini Tuhan kami boleh bangun dalam keadaan yang sehat dan penuh semangat untuk melakukan kegiatan pada hari ini. Engkau berikan cuaca yang cerah, Engkau berikan udara yang segar, di mana kami juga boleh beraktivitas seturut dengan kehendak-Mu. Bapa, sebenarnya kami ingin mendengarkan renungan firman-Mu, biarlah renungan ini menjadi terang bagi jalan-jalan kami. Bukalah mata hati dan pikiran kami Tuhan, agar kami dapat meresapi dan juga melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Bapa, kami serahkan renungan pada hari ini, kami serahkan kehidupan kami hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Renungan pada hari ini kita ambil dari kisah percakapan Yesus dengan orang Samaria. Kita ambil dari Yohanes 4 ayat yang pertama hingga yang ke-15, dilanjutkan ayat yang ke-32 hingga yang ke-34. Demikianlah firman Tuhan. Judulnya percakapan dengan perempuan Samaria. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis melainkan murid-muridnya, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria, maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Di situ terdapat sumur itu. Hari-hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus padanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu padanya, "Masakan engkau, seorang Yahudi, meminta minum kepadaku, seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria." Jawab Yesus padanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, dan siapakah dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikanmu air hidup." Kata perempuan itu padanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba, dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub, yang memberikan sumur ini kepada kami, dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus padanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan padanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Kita lanjut di ayat yang ke-31. Sementara itu murid-muridnya mengajak dia, katanya, "Rabi, makanlah." Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Padaku ada makanan yang tidak kamu kenal." Maka murid-murid itu berkata
seorang pada yang lain, adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan? Kata Yesus pada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaan. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata padamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Amin. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, setiap Tuhan Yesus memberikan penjelasan tentang Alkitab atau tentang perumpamaan, Tuhan Yesus selalu memandang dari isi kerohanian. Jadi begini saudara, ketika Tuhan Yesus berbicara, Ia berbicara tentang hal rohani, tentang hal spiritual, bukan tentang hal duniawi. Kita akan pelajari satu persatu dari renungan hari ini ya. Ayat yang ke-10. Jawab Yesus padanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah Dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan Ia telah memberikan kepadamu air hidup. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, pada awal percakapan Yesus ini dikatakan di dalam Alkitab bahwa orang Samaria menganggap suatu suku itu adalah suatu keutamaan. Dikatakan bahwa orang Samaria bertanya, mengapa orang Yahudi seperti engkau meminta air kepadaku? Tetapi Yesus menjawab dengan kaudianya. Yesus menjawab, berilah aku minum supaya niscaya engkau telah meminta kepadanya dan Ia telah memberikan kepadamu air itu. Orang Samaria memandang air itu sebagai hal duniawi, air yang biasa kita minum, air yang biasa untuk kita mandi, air yang biasa untuk kita mencuci ya. Tetapi Yesus di sini memandang air itu sebagai air hidup. Konteksnya di sini Yesus ingin membahas tentang air hidup itu sendiri, tentang hal rohani itu sendiri. Amin. Kita lanjutkan di ayat yang ke-13. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Ayat 14, tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan padanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan padanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Amin. Di sini Yesus memberi pengumpamaan tentang antara orang yang mengejar keinginan rohani, kebutuhan rohani, daripada orang yang mengejar kebutuhan daging atau kebutuhan dunia. Orang yang sudah memiliki Allah, dia justru harus memperhatikan kebutuhan-kebutuhan yang di atas, yaitu kebutuhan rohani. Makanya di sini Yesus mengatakan, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Barang siapa masih mengutamakan hal duniawi di dalam hidupnya, ia akan haus lagi. Ia akan merasa tidak puas. Makanya banyak orang yang saking mengutamakan dunia, dia ingin mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang bagus, gaji yang besar. Dan banyak juga kejahatan-kejahatan yang dalam tanda kutip ada ketidakpuasan dalam melakukan hal itu. Misalnya mencuri
dari mencuri barang yang kecil, tidak puas mencuri barang lagi yang lebih besar, tidak puas lagi mencuri uang, dan sampai kepada korupsi. Amin. Dikatakan di ayat yang ke-14 selanjutnya, tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan padanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Ini karena ketika kita mengandalkan kebutuhan rohani, kita mencari, kita mengutamakan kebutuhan rohani daripada kebutuhan duniawi, maka kita tidak akan haus lagi. Maksudnya begini, kebutuhan rohani itu memenuhi kebutuhan duniawi kita, juga kebutuhan akhirat kita. Dikatakan di dalam Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Amin. Jadi di sini ketika kita sudah menerima Tuhan sebagai juru selamat kita sudah dibaptis, kita sudah diurapi, kita sudah diselamatkan, harusnya kita mengutamakan kebutuhan rohani kita, saudara. Kebutuhan yang ada di atas, melayani Tuhan, mengasihi Tuhan, mengikuti perintah-perintah Tuhan, memberitakan Injil, itu kebutuhan rohani. Karena apa? Walaupun kita mungkin berkekurangan secara duniawi, tetapi setidaknya kita sudah mengikuti Tuhan Yesus, di mana kita tidak perlu memusingkan perkara duniawi, karena kita telah mendapatkan juru selamat. Dari kita yang mengutamakan kebutuhan rohani itu, kita mendapatkan juru selamat, keintiman dengan Tuhan, sehingga walaupun kita sudah tidak ada di dunia lagi, umpamanya sudah dipanggil Tuhan, kita diangkat Tuhan menuju surga. Amin. Karena kita telah mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati, telah melakukan perintah-perintah Tuhan, mengutamakan perkara yang di atas semenjak kita ada di dunia. Kita akan baca di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan padamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Amin. Di sini saudara, ketika kita mengasihi Tuhan, kita ada niatan, kita ada dorongan spiritual untuk kita bisa menuruti setiap perintah-perintah Tuhan. Amin. Makanya di sini Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan padamu. Amin. Carilah dahulu Allah itu sendiri, saudara. Kerajaan Allah bukan tentang makanan atau minuman atau harta, tetapi kerajaan Allah tentang kebijaksanaan daripada Allah, tentang karunia dari Allah, tentang damai sejahtera dari Allah. Jadi kerajaan Allah yang perlu kita cari di sini, saudara, adalah bagaimana kita bisa membangun keintiman dengan Allah, bagaimana kita bisa membangun relasi kita dengan Tuhan saat teduh, doa, baca Alkitab, ibadah, membangun komunitas rohani yang bisa saling support, saling menguatkan satu sama lain. Sehingga ketika kita berada di dalam lingkungan rohani, ketika kita mengutamakan rohani itu sendiri, saudara, semua akan ditambahkan pada kita, baik secara duniawi maupun secara rohani. Secara rohani sudah pasti, saudara, tetapi secara duniawi juga pasti akan ditambahkan pada, karena di dalam ayat yang ke-15, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Amin. Ketika kita melakukan perintah Allah, ketika kita membangun keintiman dengan Tuhan, ada kuasa Roh Kudus yang mengingatkan kita
untuk terus semangat, saudara. Dari kita semangat itulah, semangat untuk melayani Tuhan, semangat untuk mengasihi Tuhan. Dari situlah kita punya pengharapan akan hidup yang kekal. Karena kita telah mengasihi Tuhan. Bukan karena kita lebih hebat, tapi karena Tuhan telah memilih kita. Tuhan telah mengasihi kita. Maka daripada itu, saudara, kalau kita sudah dikasihani oleh Tuhan, sudah diampuni sama Tuhan, jangan lupakan Tuhan, saudara. Tetaplah mengutamakan kepentingan rohani, mengutamakan kepentingan yang ada di atas. Tetaplah membangun keintiman dengan Tuhan, karena Tuhanlah sumber dari sumber segalanya itu, saudara. Kalau kita mengikut Yesus, walaupun kita ditolak dari dunia, walaupun kita dihancurkan di dunia, tapi karena fokus kita satu Yesus, Tuhan yang akan membela kita. Amin. Tuhan tidak hanya membela kita di dalam dunia ini, tapi Tuhan terlebih akan membela kita di kerajaan surga nanti, di kerajaan Allah nanti. Tuhan yang akan membela kita kepada Allah kita, sehingga kita layak dan dimasukkan ke dalam kerajaan Allah. Amin. Banyak, saudara, tokoh-tokoh Alkitab di mana sebelum ia dipakai sama Tuhan, justru ia harus mengalami pembuangan, justru ia harus mengalami ditolak, rasanya ditolak, diancam, bahkan sampai untuk mati, sampai diancam untuk mati. Ada Musa yang dibuang ke dalam sungai Nil, tetapi Tuhan memakai Musa untuk menyelamatkan bangsa Israel. Walaupun Musa berada di dalam bangsa Mesir, tetapi Tuhan memakai hati Musa. Musa berpikir, Mesir kok begitu kejam ya terhadap bangsaku Israel. Gimana ini? Apakah akan gue selamatkan bangsa Israel ini? Amin. Yang pertama ada Musa. Yang kedua adalah Yusuf. Yusuf yang awalnya dijual. Pertama-tama bapaknya meminta Yusuf mengawasi apakah kakak-kakaknya itu bekerja dengan baik di ladang sana. Hanya untuk mengawasi, untuk memberi bekal kepada kakak-kakaknya. Tetapi karena kakak-kakaknya iri, karena Yusuf sangat dicintai oleh ayahnya daripada kakak-kakaknya, Yusuf akhirnya dibuang ke sumur. Tetapi karena sumur itu tidak cukup, dibuang ke sumur itu tidak cukup, kakak-kakaknya akhirnya berpikir untuk menjual Yusuf kepada pedagang onta, dan akhirnya dibawa ke Mesir. Kakak-kakaknya pada waktu itu berbohong pada ayahnya bahwa Yusuf dimakan binatang buas. Walaupun Yusuf tahu niat jahat kakaknya, walaupun Yusuf sedih, takut, pasti ada pertanyaan di dalam batinnya Yusuf yang berkata, Tuhan, kenapa saya harus begini? Kenapa saya harus mengalami seperti ini? Dan Tuhan tidak punya kewajiban menjawab pertanyaan Yusuf saat itu juga. Sama, saudara. Walaupun kita ditolak di dalam duniawi, karena kita bukan berasal dari dunia ini, saudara. Kita berasal dari atas, di mana kita sudah didamaikan dengan darah domba. Wajar kalau kita banyak dihina, banyak ditolak, banyak dicaci maki, banyak dibully, karena kita lebih mengutamakan perkara yang di atas, perkara di mana orang duniawi tidak memahami
hal tersebut. Amin. Mereka masih memandang hal duniawi sehingga pikiran mereka terbatas oleh hal-hal duniawi. Amin. Tetapi kita sudah dikaruniai, sudah dibebaskan, kita yang mementingkan perkara surgawi, perkara rohani. Tidak hanya dibatasi oleh perkara rohani, tetapi juga Tuhan mengaruniakan perkara secara duniawi. Itulah hebatnya Tuhan, saudara. Ketika kita ingin mencari kerajaan Allah, kita mengutamakan kerajaan Allah itu sendiri, mengutamakan Allah hadir dalam diri kita, Allah berkuasa dalam kehidupan kita, mengutamakan setiap pekerjaan-pekerjaan Allah. Walaupun dunia menolak kita, walaupun orang dekat menolak kita, tetapi percayalah, kita bukan berasal dari dunia ini, saudara. Amin. Kita melakukan perkara rohani untuk Allah itu sendiri, saudara. Allah yang membela kita, Yesus yang membela kita. Tidak hanya sebatas membela di dunia ini, sama seperti Musa yang diangkat menjadi pemimpin bangsa Israel, sama seperti Yusuf yang diangkat menjadi penguasa Mesir, Perdana Menteri Mesir. Tidak hanya sebatas itu, saudara, tetapi juga Allah membela kita saat kita dipanggil untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Amin. Kita lanjutkan di ayat yang ke-32 langsung ya. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Amin. Makanan Yesus, kebutuhan Yesus akan terpenuhi ketika Yesus melakukan perintah-perintah Allah, ketika Yesus melakukan perutusan yang diberikan Allah kepada dirinya untuk menyelamatkan manusia dari belenggu dosa. Amin. Sama, saudara, ketika kita mengutamakan kebutuhan rohani, kita tidak memandang kebutuhan duniawi, maka kita akan dengan sukacita berkata, kebutuhanku sudah cukup untuk Allah. Kebutuhanku di hidup ini, aku ada di hidup ini, aku hidup sampai saat ini, adalah ketika aku melayani Allah. Aku tidak berkekurangan sebab Tuhan adalah gembalaku. Dia tidak akan membiarkan aku. Amin. Sekalipun kita ditolak di dalam dunia, tetapi ketika makanan kita, ketika kebutuhan kita, kita fokuskan, kita pusatkan kepada perkara rohani, maka Allah lah yang bekerja dalam kehidupan kita. Entah Dia yang akan memberkati kehidupan duniawi kita, dan juga Dia yang akan membela kita di kerajaan surga nanti. Amin. Marilah kita berdoa, saudara. Allah Bapa yang Maha Kuasa yang kami kenal, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Bapa atas anugerah. Kembali kami diingatkan Tuhan agar kami terus mengutamakan perkara yang di atas, bukan semata-mata perkara yang ada di dunia ini, Tuhan. Ya Tuhan, kami hidup di dunia ini, tetapi kami ingin tidak hanya sebatas di dunia ini Bapa, tetapi juga kami sampai kepada pemahaman akan firman Tuhan. Kami sampai kepada tahap mengasihi Engkau dengan melakukan setiap perintah-perintah-Mu, memberitakan Injil, mengasihi Engkau, melayani Engkau, dan lain sebagainya. Yang itu adalah perkara rohani yang harus kami selesaikan. Karena kami tahu Tuhan, di dalam perkara rohani Tuhan, kami tidak hanya terbatas oleh dunia rohani ini sendiri Tuhan, tetapi kami juga yang akan dibela baik secara duniawi maupun secara rohani nanti bertemu Engkau di surga. Amin. Terima kasih Bapak atas renungan ini. Semoga menjadi rema dan akan menjadi rema
dan pasti akan menjadi rema bagi kehidupan kami yang mendengarkan dan juga melakukan firman ini ke dalam kehidupan saya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan.